Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin wal wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dan syarah daripada matan hikam oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Hari ini kita melanjutkan penjelasan syarah sebelumnya, yaitu syarah matan hikam yang ke-42 lah kalau tidak salah. Kemarin kita baru membaca bagian keduanya dan belum kita terjemahkan dan kita baca penjelasannya. Perhatikanlah sabda Nabi kita ini, kata muallim Haji Muhammad Sarni, atau ini terjemahnya lah. Wanzur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, maka siapa-siapa ada berpindahnya kepada Allah dan Rasulnya, berpindah ini hijrah maksudnya lah, maka benarlah berpindahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah dan untuk Allah dan Rasul. Karena itulah ia mendapatkan pahala. Dan siapa-siapa ada berpindahnya karena bahagian dunia atau untuk berkawin dengan perempuan saja, maka berpindahnya itu kepada yang ditujunya itu juga. Maka pahamilah sabda Nabi kita ini dan pikirlah perkara ini jika ada engkau mempunyai pahaman. Jadi saya Ibnu Athaillah, pahamilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang niat, kaitannya dengan nanti niat itu dalam konteks hadis itu adalah hijrah ke Madinah lah. Maksud hadis, jikalau Nabi masih berada di Makkah. Nah ini konteksnya. Sesudah diangkat menjadi Rasul dalam masa berpuluh-puluh tahun, Nabi masih belum banyak mempunyai pengikut. Sedang musuh-musuh Islam semakin bertambah marah kepada para pengikut Nabi yang sedikit itu. Ejekan dan hinaan selalu ditimpakan kepada mereka. Jadi mereka, para pengikut Nabi yang sedikit itu, dari banyak kalangan orang-orang du'afa itu banyak mendapat hinaan dan ejekan daripada pembesar-pembesar kota Makkah. Pemboikotan terhadap orang Islam telah lama dilakukan. Mereka tidak dijuali barang-barang makanan dan bahan-bahan keperluan. Orang lemah disiksa dan dianiaya. Jadi yang pedagangnya, yang berpunya itu diboikot, sedangkan yang lemah disiksa dan dianiaya. Setelah orang-orang Islam menderita yang demikian, maka Nabi memerintahkan para pengikutnya supaya berhijrah, berpindah tempat. Artinya hijrah itu berpindah tempat, untuk menghindari hal-hal yang menyedihkan itu dan supaya dapat mengerjakan dan mengamalkan agama mereka, tentu saja dengan lebih lapang, dengan lebih nyaman. Yang mula-mula sekali mereka berpindah ke negeri Habasyah, pertama kali ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Banyak orang Islam yang berpindah ke sana. Kemudian ada pula di antara mereka yang diperintahkan hijrah ke Madinah. Pada ketika itu Nabi dan para sahabatnya yang masih tinggal di Makkah semakin terancam oleh kafir Quraisy. Maka dengan izin Allah dan perintah daripada Allah, supaya Nabi juga berhijrah ke Madinah. Berhijrah yang seperti ini adalah satu-satunya amal mujahadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah, di sisi Tuhan, demi kepentingan agama, agar mereka di satu sisi
nyaman beribadah, di sisi yang lain bisa berdakwah, memperluas agama Islam. Bukan main kesedihan dan penderitaan yang menimpa atas diri mereka, meninggalkan rumah tinggal dan harta benda, kampung halaman dan tempat kelahiran, meninggalkan sanak saudara yang belum dapat turut berpindah. Sungguh sedih. Jadi ini hijrah ini adalah satu amal mujahadah yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam hijrah itu ada kesedihan, ada upaya yang sungguh-sungguh karena Allah. Hanya karena Allah mereka bisa menafikan kekeluargaan yang di kalangan orang Arab itu sangat berharga. Mereka rela berpisah dari keluarga mereka. Hijrah yang seperti itu jika dikerjakan dengan karena Allah semata-mata, bukan karena kehidupan dunia, bukan karena mencari kehidupan dunia, bukan karena hendak berkawin dengan perempuan yang ada di sana, tetapi jika kebetulan saja pekerjaan yang lainnya dia tidak menghilangkan ikhlas dalam beramal. Nah, jika hijrah yang demikian itu untuk melanggengkan agama Islam, untuk upaya meluaskan agama ini menjadi rahmatan lil alamin, tidak karena dunia atau karena ada juga berusaha, tapi usaha itu juga hal yang sebenarnya bukan tujuan yang utamanya, tapi tujuan utamanya adalah Allah. Ini adalah amal yang luar biasa. Maka hadis Nabi tersebut cukuplah sebagai petunjuk dan pegangan kita dalam melaksanakan segala amal kebaikan. Nah, ini masih berkaitan dengan amal ikhlas lah. Jadi amal ikhlas itu murni semata-mata karena Allah. Tapi kita tidak juga bisa menghukumi orang yang kemudian di samping dia karena Allah, dia juga kemudian mencukupi kehidupannya dengan berusaha. Itu juga bagian dari perintah Allah untuk melanggengkan kehidupan, memelihara kehidupan itu sendiri. Di samping yang paling utama tentu saja untuk agama dan untuk Allah semata. Kita masuk ke hikmah yang berikutnya, hikmah yang ke-43. La tashab man la yanhidaka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau berkawan orang yang tidak membangunkan engkau oleh perbuatannya dan tidak menunjuki engkau kepada Allah oleh perkataannya. Jangan berkawan dengan orang yang pekerjaannya kadang membangunkan kesadaran pada dirimu untuk berbuat baik, atau perkataannya kadang memberi manfaat menunjukimu kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Hendaklah kawan itu orang yang membangunkan himmahmu. Himmah itu semangat, niat yang kemudian diupayakan untuk menuju kepada Allah dari amal perbuatannya dan perkataannya. Jadi hendaklah kita berkawan itu dengan orang yang membangunkan himmah kita untuk menuju kepada Allah, baik itu dengan perbuatan mereka, melalui contoh perbuatan mereka, maupun melalui nasihat-nasihat perkataan mereka, yaitu bahwa dia tidak membawa hajatnya kepada makhluk. Bukan orang yang membawa hajatnya kepada makhluk. Dia melakukan itu karena misal kepentingannya kepadamu atau kepentingannya dengan orang yang ada di sisimu. Bukan orang yang seperti itu mestinya kita berkawan. Tiada minta berlindung melainkan kepada Tuhannya saja. Tiada ia berpegang kecuali atasnya, atas Allah saja. Karena kita telah mempelajari tentang i'tikad, bahwa tak ada yang memberi manfaat dan yang menolakkan kemudaratan melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaul dengan orang yang seperti itu kebaikan semata-mata. Orang yang membawa kita kepada Allah itu melalui perbuatan maupun perkataannya adalah kebaikan semata-mata.
Tetapi jika orang yang bersifat dengan sebaliknya, jauhilah menggaulinya meskipun banyak ilmunya dan kuat ibadatnya. Jadi ini satu peringatan, satu nasihat bagi kita untuk berkawan, bersahabat, mencari teman itu yang memberikan kita manfaat, terutama manfaatnya itu agar kita makin dekat kepada Allah. Meskipun ia bukan orang yang berilmu. Lebih baik orang yang tidak berilmu tapi amalnya cukup untuk mengantar kita kepada Allah, daripada kita bergaul dengan orang berilmu tapi justru tidak makin mendekatkan kita kepada Allah, makin mengaburkan pandangan-pandangan yang benar. Karena ia masih memandang kepada akwaan. Nah, orang yang seperti itu, yang kadang membawa kita kepada Allah itu, walaupun banyak ilmu dan ibadah, kuat ibadahnya, sebenarnya mereka masih memandang kepada akwaan, masih mengharapkan dunia, masih punya kepentingan yang besar terhadap dunia ini. Yang ia adalah mendindingi kita untuk menuju kepada Allah. Yang seperti itu akan justru mendinding kita kepada Allah, membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita tidak memiliki kesadaran untuk menuju kepada Allah. Sesakit-sakitnya perkataan seseorang bagi kita, jika ia membawa kita kepada Allah, maka syukurilah dan berterima kasihlah dan bergaulah dengannya. Kemudian musannif menerangkan kerusakannya berkawan dengan orang tersebut. Dalam hikmah yang berikutnya, musannif akan menjelaskan apa mudaratnya berkawan dengan orang yang seperti itu. Orang yang berilmu, ibadah banyak, tapi justru menjadi dinding bagi diri kita sendiri, bagi kita untuk menuju kepada Allah. Sampai di sini dululah. Insyaallah esok kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini sudah bisa menggerakkan hati kita, menunjukkan kita kepada pemahaman yang mungkin sudah pernah kita pelajari, tapi dikuatkannya lagi dengan nasihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terima kasih dan mudah-mudahan berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.